tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada, belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca, mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3. SP3 itu 1, tersangka meninggal, 2, tidak terbukti, 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ, nah berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3, artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan duduk di pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi. Saya tadi hampir duduk di atas mic gitu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi asli. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita bawa di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke, malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiringkan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya, yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut Profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroactive justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata Profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya
Artinya, apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini, sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga. Tergantung di sini. Bang Yakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. bahwa dari salinan. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sedang menjadi perhatian publik. Bukan sekedar soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk mencari fakta. Di tengah begitu banyak informasi yang beredar di media sosial, masyarakat tentu punya satu harapan sederhana. Kalau ada persoalan hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan jujur. Kalau ada tuduhan harus dibuktikan, kalau ada bantahan juga harus diperiksa, dan kalau ada dokumen atau bukti, maka bukti tersebut harus diuji secara terbuka sesuai prosedur hukum. Karena pada akhirnya masyarakat tidak membutuhkan keributan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan kebenaran berdasarkan fakta. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di sini bukan karena kebencian pribadi. Kita tidak sedang berkumpul meruntuhkan wibawa seseorang secara personal. Kita berada di sini demi satu nilai yang jauh lebih berdasar dari sekedar nama individu, yaitu kebenaran, keadilan, supremasi hukum. Beberapa waktu terakhir, publik terus dihangatkan oleh polemik dan kegaduhan terkait isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Bagi sebagian orang mungkin dianggap isu usang. Namun bagi kita yang mencintai hukum, isu ini adalah ujian terbesar bagi integritas institusi peradilan dan transparansi pemerintah kita. Kenapa hal ini menjadi krusial? Karena dalam sistem demokrasi yang sehat, seorang pemimpin tertinggi harus bersih dari segala keraguan moral dan hukum. Jabatan presiden adalah amanat suci konstitusi. Oleh karena itu, setiap dokumen yang menjadi syarat keabsahan jabatan tersebut tidak boleh menyisakan ruang bagi spekulasi fitnah atau keraguan. Saudara-saudaraku, isu ini tidak akan pernah selesai jika hanya dijawab dengan konferensi pers di luar pengadilan atau sekedar testimoni teman-teman. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Jika seseorang dituduh menggunakan dokumen yang tidak sah, cara paling elegan, paling tuntas, dan paling terhormat untuk mematahkan tuduhan tersebut adalah dengan membuktikannya secara langsung di depan publik dan di hadapan majelis hakim. Bawa dokumen aslinya, tunjukkan rekam jejak akademisnya secara transparan. Biarkan ahli forensik memeriksa. Jika ijazah tersebut asli, maka langkah ini akan membersihkan nama baik beliau secara mutlak dan membungkam semua kritik untuk selamanya. Sebaliknya, jika proses terus dihindari atau ditutupi dengan tameng formalitas birokrasi, maka kecurigaan publik justru akan semakin membesar. Sesuatu yang disembunyikan selalu memicu pernyataan ada apa di balik tirai itu. Mari kita bedah isu ini dari kacamata hukum berlaku di Indonesia. Kita tidak boleh bicara tanpa dasar. Hukum Indonesia sangat tegas mengatur tentang keabsahan dokumen dan konsekuensi dari pemalsuan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 263 KUHP atau pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang KUHP baru dinyatakan dengan sangat jelas bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan suara yang dapat menimbulkan suatu hak
dan menggunakannya seolah-olah surat itu asli, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika ijazah yang merupakan syarat formil pendaftaran pemilu terbukti palsu, maka ini bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana murni. Kedua, hukum acara perdata dan tata usaha negara berdasarkan pasal 1885 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUPER berlaku asas barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menentukan perbuatannya diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam konteks persidangan, beban pembuktian ini harus berjalan adil. Pengadilan harus membuka ruang seluas-luasnya bagi pembuktian materi, bukan sekedar pembuktian formil yang kaku. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP, ijazah seseorang pejabat publik, terutama yang digunakan sebagai syarat menduduki jabatan negara, bukanlah informasi yang dikecualikan atau rahasia negara. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KIP, informasi mengenai profil syarat jabatan dan rekam jejak pejabat publik wajib disediakan dan dapat diakses oleh masyarakat. Publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui kebenaran dokumen pemimpin mereka. Kami menuntut pengadilan untuk benar-benar tegas, mandiri dan tidak terintervensi oleh kekuasaan apapun dalam memeriksa isu ijazah ini. Hakim tidak boleh berlindung di balik formalitas hukum acara untuk menolak memeriksa pokok perkara. Hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggali kebenaran material. Kebenaran yang hakiki bukan sekedar kebenaran di atas kertas. Jika pengadilan bersikap lemah, jika pengadilan terkesan terbang pilih atau takut memeriksa seorang penguasa, maka runtuhlah kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apabila rakyat sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, maka runtuhlah fondasi bernegara kita. Hakim harus berani memberitakan kehadiran visi dokumen asli dan saksi-saksi kunci dan ruang sidang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk merawat akal sehat bangsa. Kita ingin memastikan bahwa siapapun yang memimpin negeri ini di masa lalu, hari ini dan masa depan adalah orang-orang yang lahir dari proses yang jujur, sah dan tidak cacat hukum. Mari kita kawal terus proses ini. Kita tuntut transparansi total. Biarkan hukum bicara dengan lantang tanpa bisikan kekuasaan. Biarkanlah pengadilan menjadi panggung kebenaran, di mana yang benar dinyatakan benar dan yang salah menerima konsekuensinya. Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.